Hai sahabat bercerita, perkenalkan, nama aku Olivia Viviani Yulpa. Kalian bisa memanggilku Kak Olive. Nah, kali ini kakak ingin berbagi cerita yang menjadi salah satu buku favorit kakak, yaitu buku Toto-chan, Gadis Cilik di Jendela. Nah, penulisnya itu ibu yang bernama Tetsuko Kuroyanagi. Ia seorang aktris Jepang, pembawa acara televisi, dan begitu juga ia pernah menjadi seorang duta besar di UNICEF loh, sahabat bercerita. Sebelum kakak akan memulai bercerita, kakak ingin memperlihatkan cuplikan dari buku cerita Toto-chan Garis Cilik di Jendela yang diangkat menjadi sebuah anime di negara Jepang. Nah, menarik bukan ceritanya? Dari cuplikan itu kita jadi mengetahui bahwa buku ini berkisah tentang seorang anak kecil dengan rasa keingintahuan yang sangat tinggi yang akan penuh imajinasi. Nah, siapa di sini sahabat bercerita yang menontonnya sampai selesai? Kakak mau tahu siapa sih nama tokoh anak kecil yang menjadi tokoh utama? Yap, benar, namanya Toto-chan. Akan tetapi, para orang dewasa, terutama guru sekolahnya saat ini, tidak memahami dengan pola pikirnya si Toto-chan yang penuh ekspresif. Karena Toto-chan memiliki karakter yang sangat ekspresif atau periang, dan banyak guru di sekolahnya tersebut merasa tidak senang akan sikap kenakalan Toto-chan selama pelajaran. Seperti dia duduk di jendela, memainkan buka tutup meja, memanggil para penyanyi perjalanan, dan lain sebagainya. Sehingga pihak sekolah mengeluarkan Toto-chan dari sekolah tersebut karena sikapnya. Alhasil membuat Mama Toto-chan bingung dan khawatir karena sebelum sekolah ini mengeluarkan Toto-chan, sudah banyak sekolah yang sebelumnya pun mengeluarkan Toto-chan dengan hal yang serupa dengan sekolah ini. Dan hal itu membuat hati Mama Toto-chan makin sedih karena memikirkan anaknya yang dikeluarkan tanpa dikasih tahu yang sebenarnya. Namun hal itu tidak membuat Mama Toto-chan patah semangat dan ia pun terus mencari sekolah yang bisa menerima karakter si Toto-chan. Nah, bagaimana ini? Toto-chan ternyata dikeluarkan dari sekolah karena sikapnya yang tidak bisa diimbangi dengan para guru-gurunya. Kakak mau bertanya, menurut para sahabat bercerita, apakah Toto-chan akan berhasil mendapatkan sekolah yang sesuai dengan karakternya? Atau malah sebaliknya? Atau jangan-jangan Toto-chan tidak bersekolah? Hari pun telah berlalu. Dan ternyata Mama Toto-chan berhasil mendapatkan informasi mengenai sekolah yang diperkirakan bisa menerima karakter Toto-chan. Nah, nama sekolah itu bernama Tomoe Gakuen. Toto-chan berhenti melangkah ketika melihat gerbang sekolah barunya itu, di mana gerbangnya itu terdiri atas 2 batang kayu yang tidak terlalu tinggi, yang ditumbuhi ranting dan daun. Berbeda sekali dengan sekolahnya dulu yang terbuat dari pilar-pilar beton yang halus.
Toto-chan berjongkok, lalu mengintip ke balik semak-semak agar dia bisa melihat lebih jelas bentuk sekolah barunya. Namun beberapa saat ia tak percaya dengan penglihatannya. Kenapa ya? Wah, ternyata Mama, itu kereta sungguhan ya? Di sana, di halaman sekolahnya. Itu ruang kelas. Sekolah itu menggunakan 6 gerbong kereta yang sudah tidak terpakai, kata si Mama. Toto-chan merasa tidak terpercaya, seperti sedang bermimpi. Bersekolah di gerbong kereta, deretan jendela gerbong-gerbong itu berkilauan di tempat sinar matahari pagi. Nah, para sahabat bercerita, ternyata sekolah Toto-chan yang baru ini lebih menarik dibandingkan dengan sekolahnya yang lama. Sekolahnya yang baru ini menggunakan gerbong kereta yang sudah tidak terpakai lagi. Namun, menurut para sahabat bercerita, apakah Toto-chan akan diterima oleh kepala sekolahnya yang baru atau tidak diterima di sekolah barunya tersebut? Kalau menurut para sahabat bercerita bagaimana? Nah, sudah tidak sabar ya dengan kelanjutannya. Tapi sekian dulu ya untuk cerita hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!